setelah dirinya dilaporkan hilang pada hari Rabu 4 Juni. Remaja tersebut dikabarkan depresi hingga mencoba mengakhiri hidupnya. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi kita di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali bersama saya Anam yang akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Penasaran ada apa aja? Kita bahas satu-satu. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini, kita mulai dari berita terpopuler kelima. Berita itu berjudul Dokter Priguna racik sendiri dosis obat bius untuk memperdaya korban. Damn! Minimnya pengawasan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung membuat dokter residen Priguna Anugrah Pratama dengan leluasa mengambil obat bius. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam hasil tes toksikologi atau uji darah, terungkap adanya kandungan kimia obat bius di tubuh korban. Iya, hasil toksikologi di dalam tubuh korban masih ada ditemukan kandungan obat-obatan yang disuntikan atau diinfuskan oleh tersangka, ujar Surawan. Surawan menjelaskan, obat bius yang digunakan Priguna untuk memperdaya para korbannya diambil dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, tempatnya menimba ilmu sebagai seorang dokter PPDS anestesi. Itu dari dalam RSHS karena dia memperolehnya membuat resep sendiri untuk mengambil obatnya, ujar Surawan. Kabar berita perihal pengungkapan dari mana dokter Priguna ini mendapatkan obat bius mendapat sorotan daripada Sobat Negeriku, dan salah satu sorotan itu datang dari Gefran 45. Tolong periksa kejiwaan para dokter, jangan sampai pasien udah sekarat malah ketemu dokter bejat kayak si Priguna ini. Ada juga komentar lain dari Sobat Negeriku yang lain, yakni Lala Len yang mengatakan, kasih hukuman terberat untuk dokter-dokter bejat seperti ini, jangan sampai korban-korbannya bertambah. Ya, setuju dengan daripada komentar dua Sobat Negeriku ini. Pihak kepolisian harus dengan tegas melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan, khususnya dokter ya, ini kan sangat vital. Dan untuk pihak daripada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI harus lebih melakukan pengawasan lebih mendalam kepada para anggotanya, dan kalau bisa melakukan tes uji kelayakan setiap tahunnya. Di posisi keempat reactionjpn.com disusul berita dari daerah yang mana sempat menggegerkan dan agak-agak membuat kita bingung juga ya. Berita itu berjudul pengakuan Kusnadi yang dilaporkan hilang dan ditemukan di Madura. Ternyata surprise. Di balik kabar hilangnya mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yakni Bapak Kusnadi ternyata menyimpan cerita kesedihan. Kusnadi ditemukan di Pulau Madura pada Senin 9 Juni yang kemarin, belum lama ini ya. Setelah dirinya dilaporkan hilang pada hari Rabu 4 Juni atau sekitar 5 hari sebelum dirinya diketemukan. Kusnadi akhirnya dimintai keterangan oleh tim penyidik dari Polsek Balong Bendo, tempat pertama kali dirinya dilaporkan telah menghilang oleh pihak keluarga. Politikus PDI Perjuangan itu menceritakan informasi awal mula dirinya dinyatakan hilang bermula saat dia kedatangan seorang temannya dari wilayah Pamekasan, Madura. Dia mengunjungi Kusnadi di rumahnya yang terdapat peternakan di Dusun Wonokayun, Desa Wonokarang, Kecamatan Balong Bendo,
Sidoarjo. Dia, itu maksudnya temannya ya, itu kemari sedang survei untuk membuka warung Madura. Kadang-kadang ya tidurnya juga di sana. Walaupun tidur di kursi, ya tidur di tempat saya, ujar Bapak Kusnadi. Kemudian teman daripada Bapak Kusnadi ini dikatakan bahwa hendak pulang setelah dirinya selama 2 minggu berada di kota Sidoarjo, dan pulangnya daripada teman Bapak Kusnadi ini karena dirinya ingin merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, ternyata momen kepulangan daripada teman Bapak Kusnadi ini dimanfaatkan oleh Bapak Kusnadi untuk ikut dengan temannya pulang ke kampung halaman. Ternyata kepulangan daripada teman Bapak Kusnadi ini yang ingin merayakan Hari Raya Idul Adha di kampung halaman dimanfaatkan oleh Bapak Kusnadi untuk ikut pulang. Macam tak betul je budak ni. Kabar berita perihal menghilangnya mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, yakni Bapak Kusnadi, yang sempat menggegerkan wilayah Jawa Timur dan sekitarnya dan juga meramaikan berita-berita nasional, turut mengundang komentar dari sobat negeriku di luar sana. Dan salah satu komentar itu datang dari Dita Astuti. Kocak gara-gara HP ketinggalan, geger sedaerah nyariin dia. Ada juga komentar lain dari sobat negeriku Firlan 45 yang mengatakan, kebayang keluarganya panik kayak apa? Nggak taunya karena HP mati. Wah, ini agak lucu juga ya, cuman juga bikin gregetan sebenarnya. Nah, untuk kalian yang ingin bepergian, jangan lupa untuk memberi kabar ke kerabat terdekat. Khususnya untuk handphone juga jangan lupa jangan sampai mati ya. Dan semoga tidak ada kasus-kasus seperti ini di luar sana. Masih di reactionjpn.com, di urutan ketiga Reaction JPNN diisi berita perihal yang baru-baru ini membuat geger halayak banyak. Berita itu berjudul Presiden Prabowo jangan andalkan Bahlil mengatasi tambang nikel di Raja Ampat. Emang apa sih nggak boleh? Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rahman Taha atau ART meminta Presiden Prabowo Subianto belajar dari penanganan kasus Pulau Rempang dalam mengatasi masalah tambang nikel di Raja Ampat. Menurut Bapak Abdul Rahman Taha, Presiden Prabowo semestinya tidak mengandalkan Menteri ISDM Bahlil Lahadalia. Presiden Prabowo semestinya tidak mengirim, apalagi mengandalkan Menteri Bahlil untuk mengatasi masalah Raja Ampat, ujar ART. ART mengungkit, ketika ramai penolakan rakyat terhadap proyek Rempong Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, rezim Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo mengutus Menteri ISDM Bahlil Lahadalia, tetapi masalahnya tak selesai. Sepulang dari sana, lebih lanjut, Bahlil mengklaim bahwa masyarakat Rempang pada akhirnya bisa menerima rencana proyek tersebut. Namun Namun terbukti perkataan Bahlil hanya bualan belaka, ujarnya. Macam tak betul je budak ni. Abdul Rahman Taha menyebut suhu di Rempang ketika itu terus membara. Masyarakat tidak putus-putusnya melakukan aksi penolakan terhadap rencana proyek di kampung halaman mereka. Nah, sekarang terulang lagi. Masyarakat Raja Ampat bahkan di luar Raja Ampat menjerit, memprotes pertambangan nikel yang merusak lingkungan. Lalu Bahlil datang ke sana. Hasilnya Bahlil disambut bak tukang sulap. Gani. Pernyataan di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto jangan mengandalkan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia ini mendapat komentar dari sobat negeriku, dan salah satu komentarnya datang dari Wertianti Gah. Emang masih ada menteri yang bisa dipercaya di kabinet Pak Prabowo? Menurut kalian apa ada?
Selain itu ada juga komentar dari sobat negeriku yang lain. Ini dari akun bernama Derianto90 yang mengatakan, kami nggak mau tahu. Pokoknya kalau pertambangan terus gerus tanah bumi pertiwi, rakyat akan turun. Ya, sepertinya masyarakat kita di luar sana sedang harap-harap cemas di mana banyak kerusakan alam yang terjadi. Dan ini menjadi catatan serius khususnya bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi proyek-proyek yang ada di tanah air. Di posisi kedua, reactionjpn.com diisi oleh berita soal pendidikan, yang mana berita itu berjudul tak bisa melanjutkan sekolah, pelajar Cirebon nekat minum cairan pembersih lantai. Nasib pilu dialami seorang remaja perempuan di kota Cirebon baru-baru ini. Remaja tersebut dikabarkan depresi hingga mencoba mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan pembersih lantai. Alasannya, pelajar itu tidak bisa melanjutkan sekolah di tingkat SMA karena orang tuanya terkendala urusan ekonomi. Beruntung remaja tersebut selamat setelah mendapatkan penanganan medis yang tepat dan cepat dari rumah sakit setempat. Kejadian ini mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi atau yang biasa kita sebut sebagai Bapak Aing. Deddy Mulyadi menginstruksikan ajudannya untuk menemui gadis tersebut dan juga keluarganya, khususnya orang tuanya di kota Cirebon. Deddy mengatakan biaya penanganan rumah sakit tersebut telah diselesaikan. Anak tersebut juga diangkat sebagai anak asuhnya. Deddy Mulyadi menjamin pelajar tersebut bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri. Di berita ini, yang mana berita aksi nekat seorang pelajar yang khawatir akan dirinya tidak dapat melanjutkan pendidikan, mendapatkan atensi perhatian dari masyarakat di luar, dan khususnya atensi itu datang dari sobat negeriku dengan akun bernama Okan Jaya. Ada anak yang pintar dan ingin sekolah malah terkendala biaya. Sementara ada yang orang tuanya duitnya berlimpah-limpah malah malas sekolah. Jadi beban keluarga doang, memang pada dasarnya kurang bersyukur. Atensi lain juga datang dari akun bernama Zendi AA yang mengatakan banyak anak cerdas di Indonesia yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya. Pemerintahnya sibuk main-main di proyek makan gratis. Ya, sepertinya ini memang masih menjadi kekhawatiran kita semua, di mana dunia pendidikan memang masih belum baik-baik saja. Kita doakan pemerintahan Bapak Prabowo ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memperhatikan dunia pendidikan kita ke depannya. Setelah dari berita 5, 4, 3 hingga 2, akhirnya kita sampai di berita paling terpopuler di reactionjpn.com di pekan ini. Berita itu berjudul Ketua Adat di Kampar ditangkap terkait perambahan hutan. Irjen Heri mengatakan ini kejahatan luar biasa. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku perambahan hutan di wilayah Riau. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Polda Riau berhasil membongkar kasus perambahan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Desa Balung, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Dalam kasus tersebut, seorang ketua adat berinisial DM diduga terlibat dalam praktik jual beli lahan di kawasan hutan lindung Batang Ulap dan hutan produksi Batang Lipai. DM mengklaim memiliki tanah ulayat seluas 6.000 hektar yang sebagian diantaranya kemudian dijual kepada pihak lain untuk dibuka sebagai lahan perkebunan. Irjen Heri menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari operasi Satuan Tugas Penanggulangan
Perambahan Hutan atau Satgas PPH yang dibentuk khusus untuk memerangi kejahatan lingkungan di Bumi Lancang Kuning. Hampir 6 jam kami tempuh perjalanan dari Pekanbaru ke lokasi ini. Tidak ada nilai setitik apapun. Namun, ada semangat luar biasa yang harus terus dibangun untuk menegakkan hukum lingkungan secara terbuka dan transparan, ujar Irjen Heri kepada awak media. Lebih lanjut, Irjen Heri menyebut kerusakan yang terjadi di hutan lindung Batang Ulak sebagai bentuk ekosida atau pembunuhan massal terhadap pohon-pohon dan ekosistem hutan. Irjen Heri menilai bahwa perambahan hutan ini adalah bentuk kejahatan luar biasa atau yang disebut extraordinary crime karena dampaknya tidak hanya merugikan secara materi tetapi juga mencederai warisan ekologis untuk generasi mendatang. Let's go. Berita perihal ditangkapnya ketua adat yang dimana didapati menjadi salah satu pelaku perambahan hutan mendapat sorotan tajam dari sobat negeriku Ahmad Fikih. Ketua adat malah yang berulah sementara di lain tempat ketua adat yang berjuang mempertanyakan tanah adat. Komentar tajam juga datang dari Septian Astro yang mengomentari dengan kalimat, dirambah untuk perusahaan atau pertanian, perusahaan pelaku perambahan lainnya udah ditangkap belum? Jangan sampai dilindungi backingan. Ya, seperti kita ketahui banyak perusahaan-perusahaan liar atau ilegal di luar sana yang masih mendapat perlindungan oknum-oknum. Tapi jangan sampai kasus ini juga tidak menjadi sebuah titik balik penegakan hukum di Indonesia untuk menindak pelaku-pelaku illegal logging. Ya, itu dia tadi 5 berita terpopuler di jpn.com di pekan ini. Untuk kalian jangan sungkan-sungkan untuk like, komen, dan subscribe akun JPNN. Akun JPNN sudah bisa kalian dapat di Play Store maupun di App Store. Khusus untuk akun YouTube, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dari jpnn.com. Saya Anam dan rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye!